Dewan Hak Asasi Manusia PBB alias UNHRC dinilai harus turun tangan dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Seruan itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia alias WALHI pada Minggu 15 Maret dalam keterangan tertulis. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Evans Sembiring mengatakan bahwa WALHI mengecam dan mengutuk keras serangan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sebagai aktivis HAM. Tindakan penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan serius yang berpotensi mematikan karena sifatnya yang sangat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar berat, kerusakan jaringan tubuh bahkan kebutaan. Oleh karena itu serangan ini patut diduga sebagai bentuk percobaan pembunuhan yang tidak hanya mengancam keselamatan korban, tetapi juga mengirimkan pesan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Di mata sesama aktivis, Andri Yunus dikenal sebagai seorang pembela hak asasi manusia. Andri selama ini aktif memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Melalui perannya di Kontras, ia terlibat dalam berbagai kerja advokasi terkait pengungkapan pelanggaran HAM, akuntabilitas aparat negara, perlindungan kebebasan sipil, serta kritik terhadap kebijakan negara yang berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Sehingga sudah jelas kerja-kerja pembela HAM yang dilakukan Andri Yunus dilindungi oleh berbagai instrumen hukum antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan menjamin partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Selain itu, mekanisme perlindungan pembela HAM juga diakui dalam berbagai standar HAM nasional maupun internasional. Maka WALHI menilai serangan terhadap Andri Yunus tidak dapat dipandang sebagai insiden kriminal biasa. Serangan ini merupakan presiden buruk bagi demokrasi dan menjadi ancaman serius terhadap keselamatan para pembela HAM serta masyarakat sipil yang bekerja memperjuangkan kepentingan publik termasuk perjuangan untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan juga dialami oleh pejuang lingkungan hidup, mahasiswa, jurnalis, serta kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Situasi ini menunjukkan semakin menyempitnya ruang demokrasi dan lebahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM di Indonesia. Terulangnya kekerasan terhadap pembela HAM terhadap Andri Yunus merupakan konsekuensi langsung dari tidak pernah diungkap dan dipertanggungjawabkannya kasus-kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya, sehingga tercipta impunitas yang mengesankan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM adalah tindakan yang dapat dilakukan tanpa penghukuman. WALHI mencatat sepanjang 1 tahun terakhir, setidaknya terdapat 50 korban dari 10 kasus kekerasan dan SLAP atau pemidanaan dan gugatan dengan itikat jahat yang dialamatkan kepada pembela HAM dan lingkungan hidup. WALHI secara tegas meminta negara untuk segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap kasus ini. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab hingga aktor intelektual yang berada di balik serangan tersebut. Tanpa pengungkapan yang menyeluruh, kasus ini berisiko mengulang pola impunitas sebagaimana terjadi dalam berbagai kasus serangan terhadap pembela HAM sebelumnya, serta kasus seperti ini akan terulang ke depan. WALHI menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil untuk terus mengawal proses hukum kasus ini agar berjalan secara jujur, terbuka, dan adil. Pengungkapan yang adil dan tidak tebang pilih adalah kunci untuk memastikan tidak terulangnya praktik impunitas serta menjamin keamanan para pembela HAM yang bekerja untuk kepentingan publik. Selain itu, WALHI menyerukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB alias UNHRC untuk mendesak pemerintah Indonesia agar segera menyelidiki kasus ini dan memberikan perlindungan kepada para pembela hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil yang menyatakan solidaritas. WALHI juga menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat untuk memantau secara seksama proses hukum guna memastikan proses tersebut berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi.
Jangan lupa subscribe ya.